Oke, berikutnya kita akan bahas penyelesaian soal terkait mutually eksklusif dan juga hubungan kontingensi. Di sini sudah ada 3 soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Di sini kita mendapatkan informasi terkait proyek 1 sampai 7 yang mana dana yang dimiliki hanya sekitar 600 juta dan di sini sudah ada kebutuhan dana masing-masing proyek serta PI-nya. Nah, kita langsung saja coba kerjakan soal 1. Di sini saya sudah masukkan ke Excel ya, terkait informasi proyeknya. Selanjutnya ada informasi bahwa proyek 1 dan 4 merupakan proyek yang memiliki hubungan kontingensi ya. Kita tandain proyek 1, kita kasih tanda bahwa dia memiliki hubungan dengan yang proyek 4 ya. Kemudian untuk proyek 3 dan 7 dia juga memiliki hubungan yaitu mutually eksklusif. Artinya hanya salah satunya saja yang bisa diambil. Nah, dari 3 dan 7 kita sudah langsung bisa menentukan ya bahwa yang diambil adalah yang 7 ini ya. Proyek ke-7 karena dia memiliki PI yang lebih besar. Maka yang 3 sudah pasti ditolak ya, kita tolak. Nah, yang ini kita merahi saja. Kita kasih warna merah. Artinya kita tolak. Nah, yang kontingensi kita hitung dulu PI gabungannya. Maka proyek 1 dan 4 kita masukkan kebutuhan dananya, kemudian nilai PI-nya berapa ya. Di sini didapatlah nilai PV-nya dan PI gabungannya adalah sebesar 1,14 ya. Berarti cukup bagus nih karena dia masih di atas 1. Nah, meskipun proyek 1 kalau kita perhatikan kan di bawah 1 ya, 0,97. Tetapi setelah digabungkan ternyata nilainya masih di atas 1. Nah, setelah itu langkah yang selanjutnya adalah kita lakukan perankingan. Bagaimana melihatnya? Kita tentukan yang pertama tentunya setelah dilihat yang paling besar itu adalah proyek 4 ya, tetapi proyek 4 ini kan sudah kontingensi dengan proyek 1 sehingga nilai PI-nya sudah berubah jadi 1,14. Maka di sini yang paling besar adalah yang 7 ya. Ini urutan pertama, kemudian selanjutnya urutan kedua itu yang kedua, proyek kedua, kemudian selanjutnya proyek yang kontingensi ini ya. Ini dia urutan ketiga. Selanjutnya yang keempatnya adalah ranking ketiga, proyek ketiga ini kan sudah ditolak ya. Karena yang ketujuh yang kita terima. Maka selanjutnya langsung ke proyek 6 dan proyek 5. Dan terakhir adalah proyek 1 ya. Nah, proyek 1 juga sudah kontingensi ya. Jadi di sini hanya ada 5 proyek. Nah, di sini sudah sesuai proyek 7, kemudian proyek 2, proyek gabungan, kemudian proyek ke-6 dan proyek ke-5. Ya, yang ini sudah sesuai. Nah, kebutuhan dananya tinggal kita masukkan saja, dijumlahkan, kemudian PI-nya dikalikan, dapatlah segini. Ini tapi karena tadi dananya terbatas, hanya 600 juta, maka kita harus keluarkan nih, kira-kira mau kita mengeluarkan yang mana proyeknya ya. Karena ini totalnya 800 ribu, maka proyek mana yang kiranya harus kita kurangin. Nah, untuk alternatif pertama, saya mencoba untuk mengeluarkan proyek yang ke-6 ini. Karena kebetulan dia pas kan ya, 200 juta. Kita keluarkan saja dulu, supaya dananya pas 600 juta.
Maka di sini PI-nya kita masukkan, diperolehlah ternyata PI gabungannya adalah 1,14 ya. Nah, masih ada alternatif lain? Masih ya. Kita bisa mencoba untuk tetap memasukkan proyek yang ke-6 ini, tetapi kita harus membuang proyek yang lain. Yang mana kiranya? Dari sini kita misalnya PI yang ini karena besar, maka kita tetap ambil. Kemudian yang angkanya agak mendekati ke 200 juta. Nah, kita coba ambil proyek gabungan. Jadi, proyek gabungan ini kan kalau misalnya tidak diambil salah satu, maka ya tidak diambil dua-duanya gitu ya. Kalau diterima salah satu, maka diterima dua-duanya. Nah, di sini kita mau membuang saja karena angkanya lumayan besar, 250 juta. Kita keluarkan, kita hitung, ternyata PI-nya kita dapat 1,12. Ternyata masih lebih kecil daripada PI gabungan yang alternatif 1. Untuk itu berarti yang paling mungkin untuk diambil adalah yang alternatif 1 ini ya. Kebutuhan dananya 600 juta sudah pas dan PI gabungannya ternyata lebih besar daripada alternatif yang kedua. Itu ya. Maka alternatif 1 dapat dipilih. Nah, untuk soal 2, di sini saya sudah menandai ya. A dan C ini hubungannya mutually eksklusif sehingga kita harus memilih salah satu. Tentunya di sini saya memilih proyek A ya karena PI-nya lebih besar. Maka yang proyek C itu harus ditolak. Nah, kemudian proyek G dan I memiliki hubungan kontingensi sehingga kita harus menghitung dulu PI gabungannya. Setelah dihitung, didapatlah PI gabungannya adalah 1,21 ya, PV dibagi dengan kebutuhan dana. Nah, dari sini kita buat perankingan. Yang pertama di sini yang paling besar yaitu proyek A, maka urutan pertama, kemudian urutan keduanya. Nah, yang sudah diwarnain ini kita sudah lewat saja ya, karena mereka kan memiliki hubungan yang bukan independen gitu ya, sehingga nanti perankingannya untuk yang G dan I ini disatukan dan untuk yang C ini kan sudah ditolak. Maka kita perhatikan saja yang tidak diwarnai ya, dan juga yang warnanya hijau yang tadi proyek yang dipilih. Nah, di sini urutan kedua kita lihat gabungan PI dari proyek G dan I ya. Ini urutan kedua, kemudian selanjutnya kita cari urutan ketiga, ini yang PI-nya 1,2, kemudian E, D, B, dan H ya. Selanjutnya kita pindahkan ke sini. Kebutuhan dananya jumlahnya 3,6 miliar, sedangkan dana yang kita punya hanya 2,5 miliar, maka kita harus membuat beberapa alternatif. Ya, minimal kita membuat 2 alternatif lah ya gitu. Nah, alternatif pertama saya coba masukkan proyek yang tentunya PI yang lebih besar yang harus didahulukan ya. Kalau ya tipsnya dalam memilih alternatif ini, dalam membuat alternatif, kita dahulukan dulu, maksimalkan dulu PI-nya yang besar ya. Jadi kita dahulukan dulu, kemudian disesuaikan dengan nominalnya. Kalau misalnya sekiranya jumlahnya sudah melewati batas, maka ya kita harus cari proyek yang lain yang masih masuk ya si jumlahnya ini. Nah, di sini proyek A, kemudian G dan I sampai F ini masih muat gitu ya, 2,5 miliar masih bisa masuk. Nah, tapi untuk kita masukkan langsung ke yang E, proyek E, ini 700 juta cukup besar ya, jadi dia tidak masuk, makanya saya lewat dan saya coba masukkan proyek D di sini. Maka totalnya adalah 2,2 miliar ya total kebutuhannya, dan PV-nya kita dapat setelah dihitung PI gabungannya ternyata dia PI gabungannya cukup besar 1,21 dan masih ada sisa anggaran 300 juta. Ini untuk alternatif 1 ya. Nah, kita coba alternatif 2 nih. Masih dengan PI yang besar. Kita coba masukkan yang tadi kita keluarkan, yang E ini ya. Coba kita masukkan ke sini. Dan yang F-nya ya kita harus keluarkan. Karena kalau F dibawa nggak akan masuk ya si anggarannya 2,5. Nah, kita masukkan ternyata kebutuhan dananya 2,4 miliar. Dan PI gabungannya masih lebih kecil ternyata 1,19 dan masih ada sisa anggaran 100 juta.
PI gabungannya berarti masih lebih unggul yang alternatif 1 ya. Kemudian kalau misalnya masih penasaran nih, masih ada alternatif lain yang bisa kita coba. Di sini kan kita belum coba yang misalnya supaya pas sampai 2,5 miliar nih ya, kita belum maksimalkan kan. Kita coba masukkan yang B ya, supaya pas nilainya jadi 2,5. Nah, di sini kita coba proyek A, G, dan I, E, dan B. Kebutuhan dananya 2,5 miliar, tetapi PI gabungannya juga ternyata masih sama seperti alternatif 2 ya, 1,19. Bahkan di sini tidak ada sisa. Artinya dananya kan sudah dipakai semua gitu ya, tetapi PI gabungannya masih sama saja, tidak lebih tinggi. Kalau misalnya teman-teman udah rasa cukup, udah yakin nih alternatif 1 adalah yang terbaik, maka ya sudah, bisa dibuat 2 alternatif atau 3 alternatif. Tapi kalau misalnya masih penasaran juga, boleh nih seperti saya bikin lagi nih alternatif 4 ya, untuk membuktikan PI mana sih yang lebih baik gitu ya, mana sih yang harus kita buat alternatif itu, gimana tipsnya gitu ya. Dan setelah kita dapatkan lagi, saya coba masukkan yang F nih, karena PI-nya kan lebih besar ya, 1,2. Kalau yang E kan 1,14, meskipun dananya misalnya 700 juta. Nah, ternyata hasilnya adalah PI gabungannya lebih besar ya. Kalau PI-nya kita masukkan yang lebih besar, memang PI gabungannya pun dia hasilnya lebih besar. Tapi di sini kan sisanya 200 juta ya. Ternyata dia masih mirip-mirip dengan alternatif 1 nih. Tetapi alternatif 1 sisanya masih lebih besar ya. 300 juta. Lumayan nih. Selisihnya 100 juta sama yang ini. Berarti alternatif 1 kita anggap yang paling baik ya. Karena saya sudah coba 4 alternatif, hasilnya ternyata masih lebih bagus alternatif 1 ya gitu. Jadi langkah-langkah dalam membuat alternatif ini, kita tentukan dulu, masukkan dulu PI yang memang besar gitu ya. Selanjutnya nanti kita perhatikan nominalnya, apakah masih masuk anggaran atau tidak. Kalau misalnya sudah tidak cukup atau di luar batas, maka kita pilih yang lebih kecil nominalnya ya, tetapi PI-nya harus tetap diperhatikan PI yang lebih besarnya yang mana gitu ya, sehingga PI gabungannya pun nanti akan lebih besar gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ke soal 3. Ini dia sudah masuk ke waktu ganda karena dia memperhitungkan PI saat ini dan PI di tahun depan ya. Di sini saya sudah masukkan informasinya, kemudian saya buat selisih PI-nya. Nah, di sini yang harus kita perhatikan adalah PI saat ini lebih kecil daripada PI tahun depan ya. Jadi pada soal kali ini kasusnya adalah PI saat ini lebih kecil dari PI tahun depan ya. Meskipun mungkin lebih lumrahnya adalah PI tahun depan lebih besar ya. PI tahun depan lebih kecil daripada PI saat ini, seperti yang saya kasih contoh di presentasi yang kemarin ya. Materi yang kemarin. Nah, maka ketika kita coba, kita ambil selisih PI yang paling kecil, berarti yang P ya, yang P kan lebih kecil nih. Selisihnya sebesar 0,01. Setelah dihitung, ternyata PI gabungannya adalah 1,13. Kita bandingkan dengan apabila kita mengambil selisih PI yang lebih besar justru, yang R. Nah, setelah dihitung, ini kalian udah tahu ya caranya di pembahasan sebelumnya ya. Jadi tidak perlu saya kasih tahu detail cara perhitungannya. Intinya ini di sini kita ambil yang R ini karena selisih PI-nya lebih besar, ternyata hasilnya adalah PI gabungannya lebih besar ya, 1,14. Artinya kalau posisinya PI seperti saat ini, PI saat ininya lebih kecil dari PI tahun depan, maka si hukum yang tadinya kita pilih selisih paling kecil untuk menentukan proyek yang ditunda, itu jadi kebalikannya. Kalau PI saat ini lebih kecil daripada PI tahun depan, maka ambillah selisih PI yang paling besar untuk ditunda. Ya, yang ini justru yang ditunda. Kan kalau kemarin saat kita membahas materi, itu kan contohnya adalah
PI yang paling kecil yang harus ditunda gitu ya. Karena apa? Si datanya seperti ini nih, kebalikannya. Saya sudah buat versi yang keduanya ya, bahwa ini kebalik nih. PI tahun depannya kita balikan ke PI saat ini misalnya ya. Jadi beda lagi kasus. Nah, kalau ini betul. Selisih PI yang lebih kecil itu yang harus ditunda ya, karena ketika dibuktikan ternyata betul PI gabungannya menghasilkan nilai yang lebih besar. Yang ini 1,16 dan yang proyek R yang lebih besar selisihnya itu PI gabungannya adalah 1,15. Artinya PI-nya lebih kecil ya. Gitu. Jadi sudah tepat kalau misalnya kita menentukan bahwa PI yang paling kecil atau yang paling besar yang ditunda itu lihat ke nilai PI saat ininya dengan PI tahun depan, dibandingkan mana yang lebih besar gitu ya. Dan memang lumrahnya atau umumnya itu PI saat ini biasanya memang lebih besar daripada PI tahun depan gitu ya. Tapi tidak mesti gitu, bisa jadi PI tahun depan yang lebih besar gitu ya teman-teman. Jadi di sini pengerjaannya jangan lupa kalau misalnya proyek yang mau dipilih itu pakai PI yang saat ini, kemudian untuk proyek yang hendak ditunda itu pakai PI tahun depannya ya. Gitu teman-teman. Silahkan coba dipelajari, nanti saya share file jawabannya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Silahkan dipelajari kemudian dan dianalisis lebih dalam lagi ya.